Bang, katanya vaksin meningitis nggak dicek dan umroh nggak perlu pakai siskopatuh. Katanya. Oke lah ya, assalamualaikum ya jamaah, apa kabar ya? Insya Allah kali ini kita membahas materi yang cukup penting bagi kalian yang mau umroh dan haji ya. Ini masuk ke message-nya Bang Isa dan cukup lumayan banyak ya. Bang, nggak vaksin meningitis nggak dicek dan umroh nggak perlu pakai siskopato. Ini saya tahu nih, yang ngompor-ngomporin begini nih saya tahu, karena kalau pakai travel udah pasti harus wajib pakai vaksin meningitis kalau pakai travel, dan siskopato harus pakai travel. Ini saya tahu nih, orang-orang yang suka ngompor-ngomporin begini sekarang untungnya apa sih ya. Makanya dengan video ini Bang Isa mau mengajak kita semua, ayo stop adu domba antara umroh mandiri dan umroh dengan travel. Kita semuanya sama-sama saudara ya, kita satu tujuan ke Baitullah, ke tanah suci untuk umroh. Ada yang pakai jalur mandiri, ada yang pakai jalur dengan travel, dua-duanya sama-sama ya, silakan aja ya, silakan aja, tapi tolonglah kita jaga marwah kita ya, jaga harga diri kita masing-masing. Sekarang gini Bang, katanya vaksin meningitis nggak dicek. Iya betul, saya juga nggak dicek. Saya vaksin meningitis ya, Bang Isa umroh tuh akhir Juli kemarin yang baru berangkat, dan kemarin juga jamaah nggak dicek juga, tetap nggak dicek, tapi ada peraturannya. Tuh peraturannya bisa dilihat ya, nih peraturannya nih ya. Vaksin meningitis wajibun ya, wajib vaksin meningitis. Nah sekarang kalau nggak dicek, oke lah nggak dicek. Sekarang kalau kalian nggak vaksin meningitis, terus tiba-tiba ada razia dan nggak bisa masuk imigrasi, nggak bisa check in, itu gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Ini yang katanya-katanya begini mau tanggung jawab nggak nih? Yang katanya-katanya nggak dicek nih, terus pakai siskopatuh ya. Kalau kalian umroh mandiri nggak pakai siskopatuh, travel nggak rugi. Serius, travel nggak rugi ya. Travel nggak rugi kalau kalian nggak pakai siskopatuh. Cuman kalau kalian nggak pakai siskopatuh ya, ini ada kemungkinan kalian akan banyak ditanya, kalian akan ditahan di imigrasi, ditanya kenapa nggak pakai siskopatuh. Kalau yang udah sering-sering umroh mandiri ya mungkin bisa lah menanggulinya, tapi kalau jamaah ini kan kebanyakan orang awam. Kalau nggak pakai siskopatuh ya silakan aja, saya nggak rugi, travel nggak rugi. Kalau nggak pakai sesuatu silakan. Jadi jangan adu domba ya. Banyak info-info yang masuk ke Bang Isa, wah travel tuh cuman mau untungnya aja, nyuruh jamaah umroh mandiri pakai siskopatuh. eh Ya kalau dibilang ada untung pasti ada untung lah ya, namanya muamalah. Kita terbitkan visa pasti ada untung, terbitkan sesuatu pasti travel ada untung, gak mungkin jual beli jasa tidak ada untung. Tapi terlepas itu pilihan, kalau kalian gak mau pakai psikopat silakan aja, nggak masalah. Cuman kita ya menyarankan kepada jamaah umroh pakai aja biar aman, ini negara Indonesia punya aturan. Kalau kalian lewat Kuala Lumpur atau lewat Singapura, kalau kalian lewat Kuala Lumpur atau lewat Singapura sih nggak masalah, nggak perlu psikopat. Tapi kalau di Indonesia Raya ini, Republik Indonesia Raya, kalau nggak pakai itu kalian bisa ditanya-tanya, bahkan dihambat kalian seperti itu. Dan itu udah banyak yang terjadi. Makanya yang katanya begini nih, ini mau tanggung jawab nggak nih? Kalau misalnya nanti nggak lolos atau ada razia, tuh ini mau tanggung jawab nggak? Ya. Ya, jadi kembali lagi ya, sebenarnya ini perdebatan yang sebenarnya nggak perlu sih. Kita sebagai manusia yang pembelajar, kita sebagai rakyat yang taat dengan pemerintah, pemerintah sudah mewajibkan dengan vaksin meningitis, ya udah sih vaksin aja ya, murah kok, 350.000 ke klinik ya, nggak bikin miskin, nggak bikin kita miskin, nggak bikin kita apa namanya, nggak bisa makan satu hari, kan nggak, kan gitu. Apalagi nanti buat umroh ya, ibadah insya Allah buat umroh ya, insya Allah akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Intinya ya, intinya tetap harus ada buku kuningnya. Buku kuningnya seperti ini ya. Nih contohnya lagi, vaksin meningitis ya. Dulu ya sebelum 2000, sebelum 2022 atau sorry, dulu ya sebelum Covid, itu wajib vaksin meningitis. Kalau kalian umroh 2019 ke bawah itu wajib vaksin meningitis walaupun umroh ya. Nah, di tahun 2022 November sampai Syawal kemarin 2024 itu udah nggak perlu vaksin meningitis. Wah, kita senang banget ya. Hore, kita senang banget tuh. Nggak perlu vaksin, nggak perlu vaksin. Yeay. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di Muharram 1446 Hijriah diberlakukan lagi vaksin meningitis ya. Bang Isa nanya teman-teman itu kenapa tuh, nggak tahu, lagi kecelut kali kepalanya ya. Ya itulah, tapi itulah udah aturan-aturan ya, kita harus ikuti.
Dan juga Siskopatu itu juga udah aturan ya, apalagi umroh kalian grup ya, kalian harus pakai Siskopatu. Ya kalau umroh mandiri satu dua ya silakan aja. Silakan aja kalian nggak pakai Siskopatu ya, tapi kalau orang awam, jamaah awam ya disarankan ya pakai aja Siskopatu ya. Nambahnya nggak banyak kok gitu kan. Tapi itu kembali lagi lah, itu terserah kalian seperti apa menyikapinya. Intinya ya yang katanya begini nih ya, intinya udahlah kita nggak usah adu domba lagi antara umroh mandiri dan umroh dengan travel ya, dua-duanya sama-sama menuju Baitullah, dua-duanya sama-sama mau kita beribadah, dua-duanya kita mau menjalankan ibadah ke tanah suci ya. Oh ya, dan juga nih kalau bagi kalian yang mau umroh mandiri ya, ini saran aja ya, ini saran saya bagi kalian yang mau umroh mandiri ya. Kalian gini, umroh itu perjalanan safar umroh itu kan bukan hanya kalian mempersiapkan kayak jalan-jalan ke Eropa ya, misalnya ke Eropa, ke Asia, ke KL, Singapura ya, dibeli pesawatnya, dibeli hotelnya, perjalanannya ke hotel seperti apa ya. Tidak sesimpel itu ya. Ini adalah perjalanan spiritual, perjalanan ibadah. Ya dan juga jauh ya, dari Jakarta ke Jeddah itu kan kurang lebih kalau kalau direct langsung 9 sampai 10 jam. Belum dari Jeddah ke Mekahnya, Jeddah ke Madinahnya ya, cukup lama, menguras energi. Ya, saran saya kalian harus mempersiapkan juga yang namanya manasiknya. Ya, ibadahnya, ritual ibadahnya itu nanti mau seperti apa. Ya, kalian juga harus persiapkan ilmunya. Jangan sampai datang ke sana ya cuman sekedar ya, kan umroh simple bang, umroh itu mikot, niat, tawaf, sa'i, tahlul, selesai. Ya nggak sih simpel itu ya. Kalau kita mau mendapatkan nilai esensi ibadah umroh yang maksimal ya kita harus menata hati kita juga. Kita juga harus menata ilmu manasik kita juga. Jadi eh, saran saya kalau dengan travel, makanya kenapa Bang Isa ada kemarin bikin video ya. Videonya Bang Isa upload di Instagram dan di TikTok ya. Jangan pakai jasa travel umroh kalau kalian nggak butuh dua hal ini. Yang pertama adalah pelayanan ya. Jamaah umroh itu butuh pelayanan. Karena apa? Karena kalian harus menata energi kalian, menata fisik kalian. Jangan sampai ya energi, pikiran semuanya itu terkuras hanya untuk menyelenggarakan perjalanan. Karena umroh mandiri ini kan ngurus-ngurus sendiri, nggak ada yang melayani. Nah, kalau dengan travel umroh kalian tuh bisa mendapatkan pelayanan, kalian kan dilayani ya, dari A sampai Z, dari Jakarta balik lagi ke Jakarta, dari Indonesia balik lagi ke Indonesia, semuanya dilayani, semuanya diatur, jadi kalian bisa fokus menyimpan energi kalian untuk fokus beribadah di tanah suci ya. Dan juga kalian kalau misalnya dengan travel umroh itu kalian juga akan mendapatkan bimbingan ya, kalian juga akan mendapatkan bimbingan ibadah, bimbingan manasik ya. Dan bimbingan manasik ini nggak simpel ya, nggak hanya sekali langsung, tapi kalian akan mendapatkan ya, mungkin kalian akan nanti diskusi dengan mutoif, tanya jawab ya, terus kalian akan dibimbing di raudohnya juga, semuanya dibimbing ya. Jadi bukan hanya sekedar datang ke Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, udah selesai, city tour, jalan-jalan, selesai. Kalau dengan travel kalian juga akan city tournya, kalian akan dijelaskan tentang city tournya, tempat-tempat bersejarah, sehingga insya Allah perjalanan umroh kalian itu akan bernilai ibadah semuanya, dan kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, kalian akan mendapatkan eh, sesuatu yang baru, iman kalian insya Allah akan bertambah ya, karena dibimbing, semuanya dibimbing dari A sampai Z. Nah makanya dari itu, bukan karena Bang Isa punya travel ya, karena emang seperti itu, tapi ya kalian kalau umroh mandiri ya silakan aja, nggak masalah. Ya intinya adalah umroh mandiri oke, umroh dengan travel juga ya oke banget ya. Dan juga ya Siskopatu, Bang Isa tegaskan lagi ya, kalau kalian start KL, start Singapura tuh nggak perlu ya, nggak akan dicek Siskopatu kalian. Makanya kalau Bang Isa ditanya, Bang saya mau umroh mandiri, kalau dari KL sama Singapura perlu nggak Siskopatu? Nggak perlu ya. Makanya kalau ada yang bilang travel umroh itu nyuruh umroh mandiri pakai Siskopatu tuh nggak ada ya, itu nggak ada. Ya, nggak perlu. Kalau kalian dari KL sama Singapura tuh nggak perlu pakai Siskopatu. Kalau kalian dari Indonesia, memang udah peraturannya ya, kalian pakai Siskopatu, kalian pakai ID cardnya. Itu udah peraturannya seperti itu. Dan ingat, visa umroh itu ya, ini sekalian Bang Isa kasih tahu ya.
Visa umroh itu kalian harus sama dengan nama yang ada di paspor. Walaupun nama di KTP kalian itu beda dengan paspor. Visa umroh pasti akan ngikutin paspor. Terus yang kedua, nama tiket. Nama tiket itu harus sesuai dengan nama di paspor dan visa. Jadi harus sama nih antara nama kalian di visa, nama kalian di paspor sama nama kalian yang ada di tiket itu harus sama. Ya ingat harus sama. Walaupun nanti beda dengan KTP nggak masalah, KTP nggak dicek. Intinya tiga itu harus sama ya. Dan juga kalian harus cek nomor paspor ya, nomor paspor ya. Itu pernah ada kejadian jamaah umroh mandiri ya, start KL apa Singapura ketemu Bang Isa di Mekah ya, beliau nomor paspornya salah ya, beliau nomor paspornya salah sehingga nggak akan bisa masuk, nggak diloloskan ya. Itu pernah kejadian di tahun 2023 ya, itu pernah kejadian nomor paspornya beda dengan nomor visa. Makanya kalau kalian sudah terbit visa, coba cek visa kalian ya, udah sesuai belum nama antara di visa, nama sama nomor paspor yang ada di visa itu harus sama persis. Dan visa umroh gimana Bang? Visa umroh mudah ya, insya Allah visa umroh itu mudah. Kalian apply kalau diurus tuh nggak sampai 1 hari aja udah kelar tuh visa umroh. Jadi jangan tanya lagi visa umroh aman. Visa umroh tuh aman semua insya Allah kalau dikerjain. Yang bikin nggak keluar visa umroh itu ya nggak dikerjain visa umrohnya. Kalau dikerjain mah aman insya Allah ya. Asalkan kalian tidak pernah ada pengalaman atau membuat onar di Arab Saudi ya. Apalagi paspor kalian masih baru, masih fresh mah itu mah insya Allah aman ya, insya Allah langsung terbit. Ya Arab Saudi juga butuh duit kali. Ya visa umroh itu aman ya, visa umroh itu aman. Dan sekarang memang visa umroh kalian bisa lihat ya, visa umroh kalian bisa lihat di sini ya, ini memang boleh masuk sampai April 2025. Kalian cek ya di sini ya, tuh bisa masuk sampai April 2025. Tapi ingat ya, kita ikut aturan tahun lalu aja ya, biar aman juga ya. Jadi kalian kalau misalnya apply visa umroh sekarang itu harus masuk sebelum 90 hari. Dan setelah kalian masuk itu akan dihitung lagi 90 hari lamanya ya. Jadi contoh misalnya kalian flight, misalnya kalian bikin visa 1 Juli 2025, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi sebelum 1 Oktober itu kalian harus sudah masuk Saudi ya. Nah misalnya kalian masuk di 1 September, nah 1 September saat kalian masuk, kalian akan dihitung 90 hari lagi di Saudinya. Jadi setelah 1 September 90 harinya, Oktober, November, Desember, sebelum 1 Desember kalian harus keluar Saudi. Ya itu peraturannya seperti itu ya, dari tahun lalu seperti itu. Untuk visa itu sebenarnya hanya dicek saat imigrasi kedatangan. Saat kepulangan kalian nggak apa-apa, visa kalian robek, visa kalian hancur, itu nggak apa-apa karena akan yang dilihat itu dari cap yang ada di paspor kalian. Kalian datangnya tanggal berapa dan dihitung 90 hari dari kedatangan itu. Oke ya, udah cukup bahas ya, panjang pasti mengikuti Siskopatu visa. Nah kalian komen, kita mau bahas apa lagi nih ya tentang umroh dan haji ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.